Oke, selamat pagi semua teman-teman dan juga ibu dosen. Pada pagi hari ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai apa yang telah saya rangkum dari bukunya Kotler, Keller, and Chernev dari bab 2 yaitu Understanding the Market and chapter 4 yaitu Analyzing Business Market. Oke, yang pertama itu apa sih pasar bisnis itu? Pasar bisnis meskipun kurang menarik atau kurang terlihat dibandingkan dengan pasar konsumen, pada dasarnya tuh pasar bisnis itu juga tidak kalah penting dari pasar konsumen, karena pasar bisnis mencakup semua bisnis dari organisasi ataupun pemerintah. Jadi kita konsumen membeli di pasar. Nah, barang-barang yang ada di pasar untuk kita beli itu dibaliknya terjadi di pasar bisnis. Jadi kayak pertukaran barang ataupun pembelian barang untuk diproduksi bahan mentah maupun transportasi untuk memindahkan barang dari pabrik A ke pabrik B itu terjadi di pasar bisnis. Pasar bisnis adalah tempat di mana perusahaan atau bisnis lain membeli barang atau layanan dari perusahaan lain. Ini berbeda dari kita sebagai individu yang membeli barang untuk penggunaan pribadi. Saat kita berbicara tentang pasar bisnis, yang terlihat itu adalah perusahaan, bukan individu. Misalnya kita toko snack. Toko snack itu ingin membeli bahasanya snack kiloan dari pabrik untuk kita kemas supaya kita bisa jual ke konsumen. Nah, itu saat kita membeli snack kiloan ke pabrik itu terjadi di pasar bisnis, gitu sih kurang lebihnya. Kemudian yang pertama kita akan membahas apa sih perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Beberapa udah dijelasin ya tadi ya. Itu yang pertama adalah pembelinya. Dari pasar bisnis itu yang melakukan pertukaran atau pembelian barang dan jasa itu organisasi atau perusahaan, bukan individu seperti yang terjadi di pasar konsumen. Jadi hal tersebut juga akan mempengaruhi hal yang kedua, yaitu tujuan pembelian. Biasanya perusahaan atau organisasi itu melakukan transaksi di pasar bisnis tujuannya untuk operasional atau mengelola supaya perusahaan itu bisa menjual barang kepada konsumen, seperti digunakan dalam produksi atau dijual kembali gitu. Dengan di pasar konsumen pembelian itu untuk kebutuhan pribadi dari rumah tangga ataupun individu. Kemudian yang selanjutnya cakupan ekonomi ya, itu sudah bisa dipastikan pasar bisnis yang proses transaksinya terjadi antara perusahaan atau organisasi pasti perputaran ekonominya lebih besar, lebih berpengaruh pada ekonomi suatu negara. Sedangkan kalau pasar konsumen mungkin tidak akan sebesar pasar bisnis. Kemudian lanjut ke jumlah pembelian. Untuk pasar bisnis sendiri, pembelian dalam volume itu terjadi dengan jumlah yang besar, volume yang lebih besar dan seringkali lebih sedikit transaksi. Tetapi sekali transaksi itu volume atau jumlah transaksinya itu besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Nah, sedangkan di pasar konsumen itu perharinya atau per jamnya itu terjadi dengan lebih cepat, lebih banyak, tetapi jumlah transaksinya tidak akan sebesar dari pasar bisnis. Kemudian lanjut ke karakteristik ya. Karakteristik pasar bisnis itu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan spesifikasi teknis dari apa yang perusahaan mau jual. Jadi, semisal kita adalah produsen kertas untuk bungkus dari suatu snack, pasti itu menyesuaikan apa yang pabrik kertas itu produksi menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh perusahaan pembungkus snack itu. Jadi kan di pasar konsumen itu produknya cenderung lebih sama ya, lebih standar, spesifikasinya kurang lebih sama dan sesuai dengan kebutuhan umum konsumen. Kemudian lanjut ke pengambilan resiko. Nah, untuk
pasar bisnis ini resiko keuangannya itu jelas tadi lebih tinggi karena volume ekonominya juga tinggi, transaksinya lebih besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Nah, sedangkan di pasar konsumen, resiko finansial yang terlibat dalam pembelian konsumen itu cenderung lebih rendah. Eh, Menggabungkan perbedaan ini membantu kita memahami bahwa pasar bisnis dan pasar konsumen memiliki karakteristiknya masing-masing. Tetapi pasar bisnis dan konsumen itu ibaratnya apa ya? Dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi pasar bisnis dan konsumen itu akan berkesinambungan satu dengan yang lain. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Eh, Bagaimana sih tahapan dan proses pengambilan keputusan dalam pasar bisnis? Philip Kotler, seorang pakar pemasaran terkenal dari buku Philip Kotler, Keller and Charneff, mengidentifikasi beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan di pasar bisnis. Ini adalah tahap-tahapnya. Itu yang pertama adalah pengidentifikasian masalah atau kebutuhan. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan pasti mengidentifikasi, sebagai contoh, kenapa sih barangnya kurang diminati konsumen, apakah ada yang salah dengan produksinya ataupun ada yang salah dengan bahan-bahannya yang diproduksi untuk membuat suatu makanan atau produk. Kemudian lanjut ke bagian kedua, pencarian informasi. Apa ya kira-kira yang salah dari produk kami gitu ya. Apakah pembungkusnya atau proses waktu memasaknya atau bahan bakunya. Kemudian setelah ditemukan pencarian informasi pasti akan mengevaluasi alternatif. Semisal nih, sebuah perusahaan menemukan bahwa tadi ada yang salah dengan bahan bakunya. Wah, ternyata bahan bakunya membuat produk kita misalnya bau atau basi. Pasti akan dicari alternatifnya. Mungkin bisa mencari bahan baku, misal kita memproduksi pilus gitu ya. Pasti kan bahan bakunya salah satunya tepung. Nah, ternyata itu tepungnya basi atau kualitasnya kurang bagus gitu. Pasti alternatifnya mencari, oh mungkin kita cari ke perusahaan yang lain, perusahaan B misalkan, yang kata orang-orang produksi tepungnya lebih bagus. Kemudian setelah kita menganalisis alternatifnya, kita mengambil keputusan teman-teman. Oh ternyata kita udah menemukan nih di perusahaan B tepungnya jauh lebih bagus gitu dari perusahaan A yang menjadi rekan sebelumnya. Nah itu pengambilan keputusan dari atasan. Biasanya oke, kita mengambil dari perusahaan B terlebih dahulu. Kita cek apakah produknya bisa lebih bagus dan lebih disukai konsumen atau tidak. Setelah kita mengambil keputusan, pasti kita akan mengimplementasikan kan. Dan jadi kita menghubungi perusahaan itu, perusahaan si B. Nih kita ingin bekerja sama, aku mau ambil tepung dari perusahaanmu supaya kita bisa produksi jadi snack tadi. Setelah diimplementasikan, transaksi berjalan setiap tahun, setiap bulannya, kita kemudian tahap yang terakhir tuh evaluasi kinerja kita. Apakah keputusan yang telah diambil perusahaan tadi bisa memberikan feedback yang positif gitu ya, ataupun negatif malah. Jadi setelah dievaluasi tuh ternyata ketemu, oh ternyata memang benar tepung yang dari perusahaan A yang sebelumnya tuh emang jelek. Ternyata setelah kita kerjasama dengan perusahaan B, tepungnya bagus, produknya bagus, masyarakat juga suka gitu. Nah, jadi antara bisnis itu berjalan dengan baik dan juga berpengaruh ke B2C-nya, bisnis to consumer-nya. Tahap-tahap ini tuh membentuk proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam pasar bisnis. Penting untuk diingat bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis keputusan, kompleksitasnya, dan organisasi bisnis yang terlibat. Selain itu, pengambilan keputusan bisnis juga sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi yang antara pemangku kepentingan itu harus berkolaborasi gitu.
supaya pengambilan keputusannya itu tepat dan nggak salah. Kemudian lanjut ke bagian ketiga, bagaimana sih sosial media, internet, dan digitalisasi bisa merubah marketing B2B. Perkembangan teknologi, khususnya internet, media sosial, dan proses digitalisasi telah mengubah landscape pemasaran B2B secara signifikan. Berikut adalah beberapa cara di mana perubahan ini telah mempengaruhi pemasaran B2B. Yang pertama itu akses informasi yang lebih mudah. Kita ambil contoh dari perusahaan snack tadi ya. Misalnya kita mau menjalin kerjasama dengan perusahaan tepung lagi deh. Pasti sebelum ada digitalisasi dan media sosial ataupun internet, pasti antara hubungan perusahaan A dan B, perusahaan snack dan perusahaan tepung tadi menggunakan yang namanya PR, public relationship. Sedangkan setelah digitalisasi berkembang, pastinya akan lebih mudah karena kita bisa menggunakan aplikasi, kita bisa langsung DM gitu ya, tanpa perlu langsung datang ke perusahaan. Jadi transaksi akan lebih mudah. Kemudian media sosial, yang kedua media sosial untuk pemasaran. Sebagai contoh kita ambil lagi perusahaan tepung. Zaman dahulu pasti perusahaan tepung akan mengirim sales gitu ya ke perusahaan lain untuk kita nih memproduksi tepung satu snack ataupun untuk bahan-bahan lain. Nah sekarang kan akan lebih mudah dengan adanya media sosial dan juga internet. Jadi kita nggak perlu yang namanya sales untuk menjual secara langsung ke perusahaan-perusahaan lain. Cukup aja bikin konten di media sosial ataupun bikin iklan di baliho media sosial juga bisa. Kemudian yang ketiga pemasaran konten itu juga sama. Dengan adanya konten itu kita bisa memperkenalkan secara lebih masif. Kita juga dapat menarik minat perusahaan lain lewat konten yang kita buat. Semakin menarik kontennya pasti akan juga menarik gitu ya. Oh ternyata perusahaan ini produknya bagus sesuai dengan kita. Mari kita kerjasama gitu sih. Kemudian lanjut yang keempat, pembelian online. Juga sudah terlihat pasti dengan adanya internet ini pembelian online akan lebih banyak dan akan lebih mudah juga tentunya. Yang kelima adalah personalisasi dan analisis data. Dengan adanya internet dan digitalisasi, transparansi data dan pengolahan data pasti akan lebih mudah karena dibantu dengan teknologi pastinya. Jadi nggak perlu adanya penghitungan konvensional yang akan menyebabkan miss data atau miss penghitungan data itu. Yang selanjutnya adalah kolaborasi online. Antar perusahaan pasti akan lebih mudah jika menginginkan adanya kerjasama yang lebih erat, bisa berkolaborasi gitu ya, pasti akan lebih mudah karena ada internet untuk menggabungkan keduanya. Kemudian lanjut ke mobilitas dan representasi yang responsif. Dengan adanya ketiga hal tadi, mobilitas dan respon dari kedua perusahaan akan lebih cepat. Karena pemasar B2B harus memastikan bahwa situs web dan konten mereka responsif terhadap perangkat mobile dari kedua perusahaan maupun dari ke konsumen juga. Jadi bisa dengan adanya ketangkasan web dan konten mereka jadi bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya keamanan dan privasi data itu juga pasti lebih terjamin gitu keamanan datanya dari masing-masing perusahaan karena dibantu dengan internet juga. Yang terakhir adalah kecepatan respon. Pasti dengan adanya internet dan teknologi, kecepatan respon dari perusahaan kita ke perusahaan lain pasti akan lebih mudah juga karena nggak perlu kirim surat lah, nggak perlu adanya PR dan lain sebagainya, cukup aja lewat handphone atau lewat laptop atau lewat PC perusahaan gitu ya, ketik kirim udah jadi deh. Itu sih, dengan perkembangan teknologi ini pemasaran B2B telah mengalami transformasi besar. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini
dan memanfaatkan serta mengimplementasikan teknologi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin terhubung dan semakin ketat gitu. Itu saja video dariku. Semoga bisa memberikan edukasi ya. Terima kasih.